Astini. NIM aku 24 12 10 598. Dan aku Elisa. NIM aku 24 12 10 606. Jadi di sini kami akan Menjelaskan materi tentang penjadwalan proses. mata kuliah sistem operasi. Dosen pengampu Bapak Jimsan STMKOM. Selamat menyaksikan. Pertemuan ketiga ini, materi yang kita akan bahas adalah penjadwalan proses. Nah, ini adalah pokok pembahasan kita. Yang pertama itu ada deskripsi penjadwalan proses, kriteria penjadwalan, tipe-tipe penjadwalan, istilah-istilah penjadwalan proses, perhitungan kinerja prosesor, rumus penjadwalan, dan algoritma penjadwalan. Nah, materi pertama yaitu deskripsi penjadwalan proses, mekanisme sistem operasi atau urutan kerja. Penjadwalan proses adalah mekanisme dalam sistem operasi untuk menentukan urutan kerja proses yang akan dieksekusi oleh CPU. Gambar antrian mempresentasikan banyak proses yang menunggu giliran untuk dilayani atau dieksekusi oleh CPU. Di sini ada proses berjalan adalah penjadwalan ini mengatur proses-proses mana yang akan dijalankan atau dieksekusi oleh CPU pada saat tertentu. Ikon tersebut bisa melambangkan banyak proses yang siap atau sedang menunggu untuk diolah. Nah, kapan dan berapa lama? Penjadwalan menentukan kapan atau waktu mulai sebuah proses mendapatkan CPU dan beberapa lama atau durasi proses tersebut akan berjalan sebelum dihentikan sementara atau selesai dieksekusi. Nah, di sini optimasi kinerja komputer. Tujuan utama dari penjadwalan proses adalah untuk mencapai optimasi kinerja komputer, yaitu membuat penggunaan CPU dan sumber daya lainnya menjadi seefisien mungkin dan memastikan semua pekerjaan selesai dengan baik. Kriteria penjadwalan adil atau fairness. Kriteria penting dalam penjadwalan adalah keadilan atau fairness. Artinya, setiap proses harus mendapatkan porsi waktu CPU yang wajar. Tidak ada proses yang dibiarkan menunggu selamanya atau starvation. Nah, di sini ada lagi efisiensi. Penjadwalan harus bertujuan untuk efisiensi, yaitu menjaga CPU sibuk atau tidak menganggur sebanyak mungkin. Ini diukur dari rasio waktu CPU sibuk terhadap total waktu. Nah, selanjutnya ada response time. Untuk sistem interaktif, kriteria utamanya adalah waktu tanggap atau response time. Ini adalah waktu yang dibutuhkan dari saat permintaan dimasukkan hingga output pertama dihasilkan. Penjadwalan harus meminimalkan waktu ini yang direpresentasikan oleh gambar menunggu yang dosan. Nah, selanjutnya sistem interaktif. Kriteria waktu tanggap dari slide sebelumnya sangat krusial dalam sistem interaktif, di mana pengguna mengharapkan respon yang tepat. Nah, selanjutnya itu sistem waktu nyata. Untuk sistem waktu nyata atau real-time system, proses harus selesai pada batas waktu yang ketat. Kriteria di sini adalah memenuhi deadline tersebut.
selanjutnya itu turnaround time atau waktu proses berada di sistem. Waktu balik atau turnaround time adalah total waktu dari saat proses masuk ke sistem hingga proses selesai dieksekusi. Tujuan penjadwalan adalah meminimalkan waktu ini. Turnaround time adalah penjumlahan dari waktu eksekusi atau execution time, waktu yang digunakan CPU untuk mengelola proses, dan waktu menunggu atau waiting time atau waktu proses menunggu dalam antrian siap. Selanjutnya itu tipe-tipe penjadwalan. Tipe-tipe penjadwalan ini ada jangka pendek atau proses ready di memori utama atau sistem call. Jadwal jangka pendek atau short term scheduler atau dispatcher bekerja pada proses-proses yang sudah berada di memori utama atau RAM dan siap untuk dieksekusi atau kondisi ready. Penjadwal ini sangat cepat dan sering dipanggil, biasanya setelah sistem call atau interupsi. Selanjutnya adalah jangka menengah atau tertunda karena suatu kondisi atau proses dipindah dari main memory secondary memory atau swapping. Penjadwalan jangka menengah medium term scheduler atau tugasnya menangani swapping. Proses yang ditangguhkan atau tertunda sementara akan dipindahkan dari memori utama ke memori sekunder atau hard drive untuk mengosongkan ruang di RAM. Selanjutnya ada jangka panjang atau penambahan proses baru ke dalam kelompok proses yang akan dieksekusi, atau proses yang baru berlokasi di secondary memory atau batch. Penjadwalan jangka panjang atau long term scheduler atau job scheduler bertanggung jawab untuk memilih proses baru dari pool atau kumpulan proses yang tersimpan di memori sekunder, contohnya batch system, dan membuatnya ke memori utama untuk dieksekusi. Ini mengontrol derajat multi-programming. Nah, selanjutnya ada istilah-istilah penjadwalan proses. Pertama itu antrian. Antrian atau QW adalah tempat proses menunggu untuk mendapatkan sumber daya seperti CPU atau perangkat I/O. Ada beberapa jenis antrian, termasuk antrian proses siap di memori utama atau digambarkan dengan RAM, dan antrian proses I/O. Sekian dari saya. Halo semuanya, kali ini kami akan membahas tentang penjadwalan proses. Di sini saya akan melanjutkan materi yang telah dijelaskan oleh teman saya, yaitu istilah-istilah penjadwalan proses. Di sini ada antrian atau queue. Antrian itu seperti barisan orang yang menunggu giliran. Di sistem operasi, setiap proses yang mau pakai CPU harus masuk ke antrian dulu. CPU nanti memanggil proses satu persatu sesuai aturan penjadwalan. Contohnya, bayangkan kamu antri beli tiket. Orang yang pertama datang itu dilayani dulu. Orang kedua itu menunggu dulu, sedangkan orang yang ketiga menunggu lebih lama. Begitu juga proses. Proses yang datang duluan akan berada di depan antrian. Intinya, antrian atau queue adalah tempat menunggu proses sebelum dieksekusi oleh CPU. Dan yang kedua itu prioritas. Prioritas itu seperti tingkat kepentingan suatu proses. Jika proses lebih penting, maka CPU akan menjalankannya lebih dulu daripada proses lain. Kita analogikan. Di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Di sini ada 8 orang. Ke-8 orang ini pergi ke dokter. Yang orang pertama datang, dia cuma demam biasa. Dan yang orang kedua datang itu dia pendarahan, dan ketiga cuma luka ringan, sampai seterusnya.
Maka yang pertama dilayani oleh dokter itu otomatis si orang kedua datang ini karena dia pendarahan. Nah, itu yang dimaksud dengan prioritas. Nah, intinya prioritas itu menentukan siapa yang lebih penting dan harus dijalankan lebih dulu oleh CPU. Dan yang ketiga, preemsi. Preemsi adalah kemampuan CPU untuk menghentikan proses yang sedang berjalan jika ada proses lain yang lebih penting datang. Kita analogikan lagi seperti ada 8 orang ini pergi di loket. Nah, orang yang pertama datang ini sementara dilayani, tapi tiba-tiba ada petugas keamanan masuk. Jadi otomatis yang dilayani lagi itu petugas keamanannya, dan orang pertama datang ini disuruh untuk menunggu untuk melanjutkan prosesnya. Intinya dia preemsi itu proses bisa dihentikan sementara jika ada proses yang lebih penting. Selanjutnya, perhitungan kinerja proses. Nah, pada materi ini kita akan membahas 4 istilah penting dalam kinerja proses. Yang pertama adalah lama proses atau burst time. Burst time adalah waktu ketika CPU benar-benar bekerja mengerjakan proses tersebut. Nah, lama proses biasanya disimbolkan dengan huruf T kecil. Terus yang kedua adalah turnaround time atau lama penyelesaian. Adalah waktu total sejak proses tiba sampai proses selesai. Biasa dilambangkan dengan T besar. Terus yang ketiga adalah waiting time atau waktu menunggu. Waiting time adalah waktu proses menunggu di antrian sebelum mendapatkan giliran CPU. Dan yang keempat itu ada response time. Nah, response time ini adalah waktu sejak proses tiba sampai proses pertama kali mendapatkan CPU. Lanjut ke rumus penjadwalan. Nah, selanjutnya kita masuk ke bagian rumus penjadwalan. Kata-kata lama tanggap atau biasa kita sebutkan dengan TR. Nah, jika terdapat n proses yang berjalan dan masing-masing proses memiliki lama tanggap atau turnaround time sebesar T besar, maka kita bisa menghitung kata-kata lama tanggap. Rumusnya adalah TR sama dengan jumlah turnaround atau turnaround time atau TI dibagi dengan jumlah proses. Lanjut, selanjutnya ada waktu tanggap. Waktu tanggap digunakan ketika kita mengetahui waktu sia-sia, yaitu T dikurang T. Waktu sia-sia adalah waktu yang terbuang saat proses menunggu dalam antrian atau waktu yang hilang karena preemsi. Rumus RT adalah perbandingan antara lama proses dengan lama tanggap. RT sama dengan T kecil dibagi T besar. Lanjut, yang ketiga rasio penalti. Berikutnya adalah rasio penalti atau RP. Rasio penalti menunjukkan seberapa besar waktu tanggap dibandingkan dengan waktu proses. Sama seperti sebelumnya, kita gunakan informasi waktu sia-sia untuk melihat seberapa lama proses tertunda. Rumusnya itu adalah RP sama dengan T besar dibagi T kecil. Lanjut ke
PTPD, pertama tiba pertama dilayani. Yang tiba duluan dilayani dulu tanpa prioritas, tanpa preemsi atau tidak bisa dipotong. Jika ada yang datang sama-sama sesuai urutan antrian, maka urutan prosesnya mengikuti kedatangan A, B, C, D, K. Ini pertama tiba, pertama dilayani. Nah, ini ada prosesnya, nama prosesnya A, B, C, D. Saat tiba, A itu 0, B 1, C 3, D 7. Lalu prosesnya A 4, B 7, C 3, D 8. Nah, ini cara penyelesaiannya. Dari tabel tadi, kita tambahkan lagi kolom saat mulai, saat rampung, dan lama tanggap. Nah, pertama tiba dilayani, di sini yang pertama tiba itu sudah pasti A, dan yang kedua B, dan yang ketiga itu C, dan yang keempat D. Nah, saat tiba dari A itu 0, lalu prosesnya 4, dan kita tuliskan di saat mulainya itu 0. Dan kita saat rampung ini kita ambil dari lama proses ditambah saat mulai. 4 ditambah 0, maka hasilnya 4. Ditulis saat rampungnya 4. Dan lama tanggapnya itu diambil dari saat rampung dikurang saat tiba. Jadi hasilnya tetap 4 karena 0 ditambah 4 itu 0 dikurang 4 itu sama dengan 4. Jadi kita layani lagi si B. Dia tibanya itu 1, kalau prosesnya 7. Nah, kita tuliskan saat mulainya di sini 4 karena saat rampung dari A itu 4. Jadi kita mulai dari 4. Terus kita cari lagi saat rampungnya. Saat rampung itu dari yang lama proses ditambah saat mulai. Ini tadi lama prosesnya kan 7 dan saat mulainya itu 4. Jadi 7 ditambah 4 itu 11. Dan lama tanggapnya ini dari saat rampung dikurang dengan saat tiba. 11 dikurang 1 jadi 10. Dan begitu seterusnya. Langsung kita jumlah, kita cari rata-ratanya. Bisa juga dituliskan seperti ini, barisan proses. Saat tibanya kita tulis dari 0, 1, 2, 3, 4, 5 sampai seterusnya. Dan prosesnya, lama prosesnya itu kan A itu dari 0 sampai 4, maka di sini prosesnya dituliskan A dan begitu seterusnya. Selanjutnya ada proses terpendek dipertamakan atau SJF, Shortage Job First. Proses terpendek dipertamakan. Prioritas berdasar lama proses paling pendek, tanpa tensi. Kalau sudah mulai tidak boleh dipotong. Jika proses terpendek belum datang, kerjakan yang sudah ada di contohnya ini. Tabel nama prosesnya A, B, C, D. Saat tiba 0356, nama proses 5723. Nah, ini cara penyelesaiannya. Kita buatkan lagi tabel seperti pertama tiba, pertama dilayani tadi. Tapi dia ini yang pertama dilayani itu yang terpendek. Yang dipertamakan itu yang terpendek. Nah, saat mulainya di sini kita mulai dari 0 karena saat tibanya 0. Dan kita tulis saat rampungnya itu 5 karena lama proses ditambah saat mulai. Lama prosesnya tambah saat mulai. 5 ditambah 0 hasilnya 5. Dan lama tanggap kita saat rampung dikurang saat tiba. Hasilnya 5 dikurang 0 dengan 5. Jadi kita langsung ke C. Karena yang terpendek selanjutnya itu C.
kita lanjut ke, ini kan A tadi saya rampung 5, maka di C ini kita mulai dari 5 juga. Kita tuliskan saat rampungnya, proses ditambah saat mulai, maka 2 ditambah 5 hasilnya 7. Dan dalam prosesnya itu saat rampung dikurang saat tiba, jadi 7 dikurang 5 itu sama dengan 2, sampai sudah C itu lanjut ke D. Lanjut ke D, maka saat mulainya D itu 7 karena saat rampung dari C itu 7. Terus kita saat rampungnya D itu 11 karena ini sama proses ditambah saat mulai, 7 ditambah 4 itu 11, dan nama tanggapnya 5 karena saat rampung dikurang 6, 11 dikurang 6 jadi 5. Nah, langsung ke B. Kita saat mulainya itu 11 karena saat rampung dari D itu 11, dan begitu seterusnya. Jadi pada contoh ini kita mulai dari yang terpendek. Jadi yang pertama datang belum tentu dia yang dipertamakan. Jadi urutannya seperti ini. Yang kita mulai duluan itu yang dipertamakan A, langsung ke C, D, B. Bukan A, B, C, D, tapi A, C, D, B. Nah, bisa lagi kita buatkan tabel seperti ini, seperti di pertama 2 yang tadi. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Itulah tadi penjelasan materi dari kami. Semoga bermanfaat. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Coba pakai WA. Tahu. Aku gambar dan tak ada kemenangan cuma. Oh, jadi nanti badan di sini. Udah bilang.